Baik, untuk pertanyaan dari Denis dalam hal marketing ataupun pemasaran, jika kita telusuri kira-kira apakah ada hal-hal yang memang tidak bisa didigitalisasi? Kalau memang ada, tolong dijelaskan. Jawabannya ya, ada beberapa hal yang tidak bisa didigitalisasi dalam hal marketing ataupun pemasaran. Contohnya, yang pertama ada interaksi langsung antara kita sebagai marketer dengan pasar atau marketnya sendiri. Meskipun banyak alat digital yang bisa bikin interaksi antara pemasar dan pasarnya jadi lebih mudah, tapi nggak ada yang bisa menggantikan interaksi langsungnya, gitu. Terus, yang kedua itu feedback yang dikasih oleh pelanggan kita atau customer. Sekarang banyak alat digital yang bisa membantu kita untuk mendapat feedback dari customer, tapi nggak ada yang bisa menggantikan feedback itu sendiri gitu secara langsung. Lalu juga kreativitas, meskipun sekarang juga ada banyak alat digital yang bisa membantu untuk nyiptain kampanye yang kreatif gitu, tapi nggak ada yang bisa ngegantiin kreativitas secara langsung. Jadi itu sebagai alat penunjang untuk kita memilih hal kreatif apa yang akan kita lakukan. Lalu yang terakhir itu ada pengetahuan tentang pasar. Nah ini, meskipun banyak banget pengetahuan di luar sana gitu ya, kayak alat-alatnya juga udah banyak, kayak search engine Google dan lain-lain, itu udah bisa mengumpulkan informasi tentang pasar kita, tapi nggak ada yang bisa nggantiin pengetahuan tentang pasar secara langsung, kayak gitu. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan Dinda, yang kita tahu sekarang ini AI itu sangat membantu kita dan juga bisnis. Akan tetapi AI juga dapat berdampak buruk bagi manusia sendiri, yaitu akan memungkinkan banyaknya pengangguran bertambah karena penggunaan AI dalam sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun menurut kelompok dengan dampak yang seperti itu, apakah penggunaan AI efektif? Bagaimana solusi dari kelompok agar penggunaan AI tidak terlalu berdampak atas naiknya pengangguran? Nah, sebetulnya, yang kita lakukan di sini sehari-hari itu udah banyak menggunakan AI. Search engine AI itu sudah sering banget kita lakukan gitu. Terus juga kita sering terpapar oleh AI iklan, terus juga banyak AI yang lain. Nah, penggunaan ini AI itu efektif selama digunakan dengan benar. AI bisa membantu kita sebagai pengusaha untuk mendapatkan peningkatan produktivitas dan juga peningkatan kualitas produk dan layanan kita. Tapi penggunaan AI juga bisa menyebabkan peningkatan pengangguran, betul kata Dinda. Karena ia bisa digunakan untuk menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Nah, solusinya buat ngurangin dampak negatif tersebut yang pertama mungkin kita bisa memastikan bahwa AI diimplementasikan dengan benar. Maksudnya dengan benar adalah kita memastikan bahwa AI itu sebagai alat peningkat produktivitas, bukan alat pengganti pekerjaan manusia. Terus yang kedua, kita bisa mengajukan program pelatihan bagi pekerja biar mereka bisa menyesuaikan diri dengan teknologi AI. Jadi, kita bisa kasih mereka pelatihan supaya mereka punya skill untuk akhirnya mereka bisa memiliki pekerjaan meskipun AI telah diimplementasikan. Lalu selanjutnya kita bisa menciptakan program-program yang mendorong perkembangan karir juga untuk pekerja kita. Nah ini juga, kita bisa mastiin bahwa setiap pekerja mendapat pekerjaan, walaupun ya tadi AI udah dipakai gitu di perusahaan. Lalu yang terakhir kita bisa apa ya, membuat sistem yang menjamin upah minimum bagi para pekerja itu berjalan dengan baik gitu. Jadi, dengan adanya peraturan perundang-undangan dan yang lain, ini bisa memastikan bahwa pekerja tetap memiliki penghasilan meskipun AI telah diimplementasikan. Mungkin itu untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama itu dari Akbar Imam Muzaki. Pertanyaannya adalah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana langkah-langkah yang harus diikuti untuk menerapkan solusi Big Data. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada pengambilan data,
Jadi, langkah yang pertama itu dalam menerapkan solusi big data adalah penyerapan data yang merupakan ekstraksi dari data dari berbagai sumber. Sumber data itu bisa berupa CRM seperti Salesforce, sistem perencanaan sumber daya perusahaan seperti SAP, SDBMS, seperti MySQL atau file lainnya, dokumen sumber media sosial, dan lain-lain. Nah, dapat diserap juga melalui pekerjaan batch atau streaming waktu nyata. Data yang diekstraksi kemudian disimpan di HDFS. Nah, yang kedua itu ada penyimpanan data. Setelah mengekstrak datanya, langkah selanjutnya yaitu menyimpan data yang udah diekstraksi tadi. Nah, datanya itu dapat disimpan dalam database HDFS atau NoSQL, yaitu HBase. Nah, menyimpan si HDFS ini cocok untuk akses sekuensial, sedangkan HBase ini cocok untuk akses baca atau tulis lacak. Nah, yang ketiga, setelah menyimpan data itu ada pemrosesan data. Nah, langkah terakhir ini itu menerapkan solusi data, memprosesan data. Nah, data diproses salah satu perangkat melalui salah satu perangkat pemrosesan seperti Spark, MapReduce, Peak, dan lain-lainnya. Dan pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Haris. Nah, Haris itu nanya, bagaimana cara agar bisnis kecil yang baru dibangun bisa memanfaatkan transformasi digital, apalagi masyarakat Indonesia ini literasi digitalnya sendiri masih sangat rendah dibanding negara-negara berkembang lainnya. Nah, jawabannya, untuk membantu bisnis kecil dengan memanfaatkan transformasi digital, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis. Nah, menentukan tujuan bisnis ini dan bagaimana teknologi dapat membantu mencapainya. Nah, setelah kita udah tahu nih tujuan bisnis kita apa, kita identifikasi target pasarnya. Jadi yang kedua itu adalah menentukan target pasar. Nah, kita identifikasi target pasarnya dan bagaimana mereka menggunakan teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga itu ada memahami teknologi. Dalam memahami teknologi, kita harus belajar dan memahami teknologi digital. Bagaimana teknologi digital tersebut bisa membantu bisnis kita. Nah, yang keempat itu ada menerapkan teknologinya. Setelah memahami, kita harus terapin lagi nih teknologi yang udah kita pahamin untuk bisa membantu bisnis kita dan memperluas jangkauan pasar, misalnya dengan membangun website atau aplikasi mobile. Nah, selanjutnya itu setelah kita udah memahami dan menerapkan, jangan lupa untuk melatih karyawan. Nah, jadi latihlah karyawan yang kita punya untuk menggunakan teknologi tersebut dan pastiin nih mereka bisa memahami bagaimana si teknologinya ini bekerja untuk membantu bisnis yang kita bangun. Nah, setelah itu ada langkah selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan mitra teknologi. Jadi kolaborasi ini adalah kita cari mitra teknologi yang dapat membantu dan membangun mengelola teknologi untuk bisnisnya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa sendiri, kita bisa minta berkolaborasi dengan mitra teknologi lain. Nah, terus kalau misalkan kita udah memakai teknologi ini, jangan lupa untuk mengembangkan kebiasaan digital. Jadi kita tuh harus membantu masyarakat untuk terbiasa akan digitalisasi ini. Nah, jangan lupa juga kita harus menganalisis data-data dan manfaatkan alat pemasaran digital untuk mempromosikan bisnis. Jadi kan kita udah ngerti nih memahami teknologi gini, terus kita udah menerapkannya, terus kita udah melatih karyawan juga. Nah, itu tuh tetap harus jadikan kebiasaan supaya itu dapat membantu secara penuh gitu untuk bisnis kita. Nih, jadi walaupun literasi digital masyarakat Indonesia ini masih rendah, bisnis kecil ini masih bisa dimanfaatkan untuk bisnis kecil masih bisa memanfaatkan transformasi digital untuk memulai dengan langkah-langkah yang sederhana. Gitu. Terima kasih. Baik, saya Pancar Dwi Saputra akan menjawab pertanyaan dari Zidan Ramadan. Jadi Zidan ini bertanya, lebih prospektif mana sih penggunaan augmented reality atau virtual reality penggunaannya di dalam bisnis? Jadi saya akan menjawab bahwa untuk saat ini penggunaan augmented reality lebih prospektif dibandingkan virtual reality dalam bisnis. Karena seperti yang kita tahu bahwa harga satu set virtual reality ini tuh sangat mahal, apalagi untuk masyarakat Indonesia. Harganya itu di sekitar 16 sampai 24 juta.
Lalu untuk pengembangan konten di virtual reality ini tuh lebih mahal dibandingkan augmented reality karena lebih rumit tentunya dibandingkan augmented reality. Dan karena augmented reality penggunaannya lebih simpel, maka penggunaannya dapat menjangkau pangsa yang lebih luas dibandingkan virtual reality. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Brody Andrian Kusuma. Jadi Brody itu bertanya, apa sih resiko dalam marketing virtual reality ataupun augmented reality itu? Jadi dalam marketing virtual reality atau augmented reality ini ada sebuah risiko di mana karena kedua teknologi ini merupakan teknologi baru, maka mungkin akan terjadi sebuah resistensi di dalam masyarakat yang mungkin merasa bahwa iklan-iklan lama itu tuh lebih memikat hati mereka gitu dalam menonton konten. Jadi karena adanya resistensi tersebut, kemungkinan pihak marketer akan kesulitan untuk mencapai target pasar mereka. Kurang lebih seperti itu jawaban dari Zidan dan Brody. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Cikita. Jadi Cikita di sini bertanya, menurut kalian perusahaan mana yang sudah memanfaatkan program AI yang unggul pada marketingnya dan bagaimana cara AI mereka beroperasi? Oke, untuk sejauh ini menurut kami dari hasil riset yang kami kumpulkan, program AI terunggul untuk marketing itu secara menyeluruh dan secara garis besarnya sejauh ini sampai pada tahap pengumpulan data dari berbagai sumber seperti aktivitas online konsumen, preferensi dan interaksi mereka dengan perusahaan. Kemudian algoritma AI diprogram untuk menganalisis data dan menentukan pola yang mungkin terjadi. Ini membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen mereka dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informatif dan efektif. Nah, untuk dari apa yang telah tadi saya sampaikan, itu program AI terunggul sejauh ini yang kami temukan. Dan berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan yang menerapkannya. Pertama itu ada perusahaan dari H&M. Jadi H&M menggunakan AI untuk marketingnya itu untuk membantu mereka dalam menentukan tren mode dan juga membantu dalam proses desain produk mereka. Yang kedua ada Coca-Cola. Coca-Cola di sini menggunakan AI untuk membantu dalam analisis data konsumen dan juga untuk mempersonalisasi kampanye pemasaran mereka. Yang selanjutnya ada perusahaan Amazon. Amazon di sini menggunakan AI untuk meningkatkan pengalaman belanja online bagi pelanggan mereka dengan menyarankan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang terakhir ada perusahaan Netflix. Di sini perusahaan Netflix menggunakan AI untuk mempersonalisasi rekomendasi film dan acara TV bagi pengguna mereka. Sebenarnya ada juga penerapan marketing AI ini pada bisnis dunia hiburan, terutama dunia hiburan di Korean pop musik. Jadi beberapa perusahaan kini mulai menerapkan teknologi AI untuk membuat idol virtual atau V-idol yang berbasis AI. Jadi V-idol ini adalah figur virtual yang diciptakan dengan menggunakan teknologi AI seperti deep learning dan computer vision untuk membuat representasi visual dan suara yang realistis. Nah, V-idol di sini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti memperkenalkan musik dan hiburan baru, mempromosikan produk atau layanan, dan membuat interaksi virtual dengan para penggemarnya. AI memungkinkan V-idols untuk berbicara dan bereaksi secara realistis seperti halnya seorang idol sungguhan. Perusahaan yang membuat V-idol menggunakan data dari banyak sumber seperti informasi tentang tren populer dan preferensi penggemar. Nah, untuk membuat V-idol sangat sesuai dengan keinginan pasar pastinya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Haris Iqbar. Dengan pertanyaan, jadi sebelumnya kelompok penyaji memaparkan kekurangan dari penggunaan kecerdasan buatan. Nah, apakah ada feature prediction dari resiko penggunaan kecerdasan buatan yang nantinya akan membunuh bisnis kita sendiri atau bisa disebut dengan bumerang? Oke, jadi penerapan teknologi AI dalam bisnis memiliki potensi untuk membantu memecahkan masalah dan membuat proses bisnis lebih efisien pastinya. Namun, seperti teknologi lainnya, AI di sini juga memiliki beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Salah satu resiko potensialnya itu adalah bahwa AI dapat membunuh bisnis melalui pekerjaan yang digantikan oleh sistem otomatis. Contohnya AI di sini dapat melakukan beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, seperti data entry dan analisis yang dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan.
Namun, pada saat yang sama, AI juga dapat membantu membuat pekerjaan baru dengan memperluas dan memperkaya bidang yang ada. Seperti halnya dengan teknologi lainnya, AI di sini akan membutuhkan insinyur, spesialis data, dan profesional lain untuk membuat, memelihara, dan memperbaiki sistem. Oleh karena itu, masa depan AI ini tergantung pada bagaimana teknologi ini digunakan dan diterapkan. Jika digunakan dengan bijak, AI di sini dapat membantu memperkuat bisnis dan membuat dunia lebih baik. Tapi jika digunakan secara tidak bijak, AI di sini dapat menimbulkan masalah dan membunuh bisnis pastinya. Nah, sebagai solusi, perlu dilakukan diskusi dan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana teknologi AI ini harus digunakan untuk memastikan bahwa dampak positif lebih besar daripada dampak negatifnya. Ini juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, bisnis, masyarakat untuk memastikan bahwa penerapan AI di sini dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan memperhatikan hak asasi manusia dan lingkungan. Oke, baik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky Abdillah. Jadi jawabannya itu seperti ini. Jadi kalau untuk orang yang tidak familiar atau emang dari sosmednya itu kurang untuk aktivitas dia mempromosikannya, itu mungkin kita bisa melakukan dengan langkah secara offline gitu. Mungkin kalau di online mungkin ada beberapa hambatan seperti ya kayak ibu rumah tangga yang belum terlalu mengerti gitu. Cuman di sini kita kembali lagi ke tujuannya, di mana jika kita ingin memasarkan itu tidak hanya dari online saja. Itu bisa melalui offline juga, walaupun dari online juga sebenarnya itu lebih impact gitu ya. Cuman kalau untuk hal seperti ini kita bisa melakukan dengan secara offline, misalnya dengan menggunakan teknik sales gitu. Untuk semisalnya ada ibu rumah tangga yang menjual ikan misalnya kayak gitu, dia tapi masih belum tahu nih buat penjualannya itu kalau di online itu seperti apa. Nah, maka dari itu bisa saja dia menerapkan dengan menggunakan metode sales yang dimana ikan-ikan yang tadi ini mau dijual itu disebar gitu. Misalnya kayak ya mempromosikan misalnya ke rumah, dari rumah ke rumah, dari setiap kawasan ke kawasan untuk dia mempromosikan. Cuman kan kalau untuk kita berbicara tentang hal promosi sendiri, kita udah bisa banyak belajar itu bahkan dari HP kita doang gitu kan. Kita bisa searching apapun lah yang kita mau promosiin, kayak tekniknya mau seperti apa gitu. Cuman buat case yang tadi mungkin kita bisa tawarkan dia bisa menggunakan secara offline promosi seperti itu, seperti sales gitu. Tapi kalau untuk bicara tentang hal yang lebih impactnya lagi, yang pasti online dengan cara menggunakan digital marketing online itu pasti lebih impact lagi, seperti itu. Baik, saya Sumaya Aziz izin menjawab pertanyaan dari Syafiqah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT, menerapkan bisnis proses automation banyak banget ya manfaat yang didapatkan, tapi dibalik itu ada nggak sih dampak negatifnya? Baik, untuk jawabannya adalah melakukan bisnis proses automation pastinya ya banyak hal yang perlu dipertimbangkan karena banyak tantangan juga di dalamnya. Nah, salah satunya adalah harga investasi yang cukup mahal dan juga tantangan yang lainnya adalah pengurangan tenaga kerja. Banyak banget ya pabrik yang setelah melakukan otomatisasi, mereka itu dengan terpaksa maupun sengaja memberhentikan sedikit maupun banyak dari karyawan mereka karena banyak dari pekerjaan pabriknya yang sudah dialihkan kepada mesin yang dapat berjalan secara otomatis dan juga efisien. Dan yang pastinya juga nggak semudah itu ya untuk memberhentikan karyawan. Oke, baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Zahra. Jika tadi kelompok sudah membahas terkait manfaat serta hal-hal positif akan transformasi digital, kira-kira ada nggak sih dampak negatif yang didapatkan dari transformasi tersebut, terutama dampak untuk marketing? Nah, dan juga menurut kelompok, apa hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan transformasi digital tersebut, agar penerapan digital marketingnya itu bisa lebih efisien? Baik, untuk jawabannya adalah dampak positif dari transformasi digital mungkin dapat mempercepat dan juga mempermudah pekerjaan maupun komunikasi. Namun dampak negatifnya juga pasti ada, seperti menumbuhkan individualisme, dan untuk sisi yang paling utama adalah jadi rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia atau SDM sudah digantikan rata-rata dengan teknologi. Jadi
Lebih banyaknya pelanggaran dalam hal digital marketing juga ada, seperti hak cipta, banyak karya-karya yang udah ada di internet, jadi tuh diperjualbelikan ataupun diplagiarisme tanpa meminta izin dulu ke pihak yang bersangkutan. Contohnya adalah pembajakan film, buku, dan masih banyak lagi tentunya. Maraknya penipuan digital juga dapat mempengaruhi sebuah bisnis. Dan yang terakhir yaitu munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi sesama marketing juga bisa saling menjatuhkan satu sama lain, dan itu membuat persaingan yang tidak sehat pastinya ya. Karena satu kesalahan saja yang udah tersebar di internet dengan cepat bisa tersebar di internet, bisa menghancurkan citra bisnis kalian. Jadi menurut kami yang harus dilakukan agar marketing digital bisa berjalan dengan optimal adalah dengan memahami betul kebutuhan audiens, membuat iklan yang menarik dan pastinya berkualitas, dan juga melakukannya di platform yang tepat, pastinya melakukan evaluasi juga pada setiap pemasarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.